Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam hari ini, barangkali sampean ada pertanyaan, monggo tanyakan. Ini kan, gimana tuh cara untuk cepat sukses? Cara cepat sukses? Ya, untuk apa sukses? Sukses itu untuk apa? Dan sukses itu untuk siapa? Maksud saya di sini tuh sukses dunia dan akhirat. Oh gitu. Ya, kunci sukses itu tinggal kita mau sukses apa tidak ya. Jadi yang pertama kunci sukses itu adalah kemauan atau niat kita. Ya, jika kita sudah memiliki niat untuk sukses, insya Allah kita pasti sukses. Ya, orang dinamakan sukses itu bukan karena apa yang dia miliki, tapi ia mensyukuri apa yang dia miliki. Ya, kalau orang sudah memiliki ini nanti kurang. Jadi manusia itu kurang bersyukur. Jadi orang yang sukses itu orang yang pandai bersyukur dan serba berkecukupan, itu udah sukses. Nah, tapi kalau manusia itu gak ada puasnya, gak ada batasnya, pasti banyak keinginan, itu ya. Nah, tipsnya sukses ya, yang penting sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Nah, bersungguh-sungguh itu juga harus memiliki ilmu untuk apa ya, untuk usaha ya. Jadi sedulurku, jika ingin sukses, sedulur harus sungguh-sungguh menjalani usaha ya. Kemudian jangan lupa setiap malam berdoa, ya kan, membaca sholawat dan sedekah. Itu sedulur lakukan secara istiqomah, insya Allah sedulur nanti sukses. Apalagi selain tips yang tadi untuk doanya itu mungkin ada yang spesial bagaimana? doa ya. Nah, berdoa itu kan banyak sekali yang dilakukan sedulur ya. Berdoa bagaimanapun, tips berdoa yang benar itu sedulur wajib membaca syahadat terlebih dahulu sebelum berdoa. Membaca syahadat 7 kali ya, kemudian membaca sholawat, kemudian berdoalah entah zikir atau apapun, kemudian diakhiri dengan sholawat. Itu. Nah, kalau zikir untuk rezekian, zikirnya Asmaul Husna bisa ya. Ya Allah, ya Razzaq, ya Wahhab, itu zikir kesekian, bacalah 1000 kali. Nah, istiqomah. Jadi misalkan sedulur mau mengamalkan secara istiqomah, ya percaya atau tidak percaya, bagi sedulur yang ingin diluaskan rezekinya, sedulur lakukan amal ini, yaitu baca syahadat 7 kali, baca sholawat 1000 kali, ya. Kemudian zikir ya Allah, ya Razzaq, ya Wahhab, baca 1000 kali. Kemudian diakhiri dengan sholawat lagi, ya. Kemudian diakhiri istighfar. Nah, nggak masalah sedulur entah dibolak-balik, nggak masalah, terserah sedulur mau biasanya yang mana. Tapi jangan lupa tawasul ya, kita mendoakan pada Kanjeng Nabi, ya kan, Sahabat Qadir Jalani, para nabi, para wali, semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian jangan lupa bapak ibu, orang tua kita, ya kan. Kemudian guru-guru kita, para kiai. Nah, silakan sedulur kirimi hadiah Fatihah. Ya, itu. Apalagi? Tadi kan sudah doa, terus misal di dalam usaha itu ada kendala kan? Nah, ada kendala, gimana cara menghadapi kendala? Ya, jadi setiap usaha itu pasti mengalami kendala. Jadi sebelum ada kendala, sampai harus belajar terlebih dahulu. Bisnisnya itu apa, jualan apa, gitu, dagang apa lah itu. Kalau ada kendala apapun itu pasti ada solusinya seperti ini, ya gitu. Misalkan jualan seperti ini, nggak masalah, cuma yang penting kalau mau memaharkan, ya kan, sesuatu atau menjual sesuatu itu harus paham dulu barangnya. Misalkan sama jualan kaos, harus paham kaos ini bahannya dari apa, sebelumnya awalnya berapa lama, ya kan gitu, jaritannya rapi mandang gitu, harus paham. Jadi
Jadi yang pertama itu kualitas produk itu harus sampean harus pahami terlebih dahulu. Jadi nanti membeli biar puas, jangan kaosnya tadi sebelumnya luntur berapa tahu baru luntur gitu, harus dijelaskan lah. Itu contoh ya, itu contoh kalau jualan kaos gitu. Kalau makanan juga gitu, harus memang benar-benar terasa gitu, harus rasa, harus dicoba dulu sebelum dijual gitu. Jadi apapun barang kita yang kita jual ya kan, itu harus kita uji terlebih dahulu. Nah setelah teruji lah barulah boleh kita jual gitu ya, apapun itu ya. Terus apa lagi? Nah tadi kan berhubung bicara tentang penjualan kan. Tips penjualan supaya cepat laku. Jadi tips jualan biar cepat laku. Nah orang biar beli itu tentu harus tahu orang ini dagang apaan gitu. Misalkan sampai dagangan pecel lele misalkan di daerah Lamongan misalkan, atau daerah mana tentu bisa sampai ya. Apa mungkin orang jauh pasti beli? Kalau makanan itu kan mesti enggak. Nah, jadi harus terdekat, orang terdekat misalkan jualan pecel lele misalnya, orang terdekat itu harus tahu semuanya. Nah caranya gimana? Contoh, sebarkan brosur ya kan, sebarkan brosur dan pasang banner di depannya. Itu ibaratnya iklan atau promosi ya kan, sebarkan siap antar, gratis antar ke masyarakat desa tersebut. Jadi misalkan jual pecel lele, kemudian apapun itu menunya tulis saja semuanya, kemudian sebarkan ke pelosok desa ya kan. Jadi nanti siapkan nomor WA biar diburu pesan siap antar. Itu juga terobosan yang cepat laku kalau zaman sekarang ini ya. Itu agar cepat laku ya, melakukan promosi atau perkenalan apa yang kita jual kepada semua orang, entah dari terdekat kita dan sampai semua orang. Nah itu insya Allah nanti orang kalau udah tahu, insya Allah nanti juga cepat laku. Karena kalau makanan kan pasti butuh tiap hari gitu. Apapun itu juga gitu, harus diperkenalkan kepada semua orang biar cepat laku. Entah lewat manapun, monggo. Jelas ya? Jelas ya? Apalagi? Untuk mungkin kan biasanya orang-orang di luar sana itu banyak yang belajar amalan itu untuk penjualan cepat laku atau pelarisan. Gitu. Jadi kalau setiap amalan itu baik semua, asalkan diawali dengan syahadat dan sholawat. Apapun amalannya boleh, nggak masalah. Ya, yang penting pertama diawali dengan syahadat dan diawali dengan sholawat, diakhiri dengan sholawat, itu baik. Kalau menurut saya seperti itu, amalan boleh. Nah kalau masalah pelarisan itu manusia boleh memakai media pelarisan atau enggak. Nah kalau menurut saya pelarisan itu ada putih dan ada yang hitam. Kalau pelarisan putih atau kerezekian ya, anggap aja kerezekian, itu biasanya menggunakan hizib, asma kerezekian, doa-doa kerezekian, itu dimasukkan ke dalam sebuah media, itu dinamakan doa-doa kerezekian ya kan, atau kotak-kotak kerezekian ya kan. Nah kalau yang negatif atau pelarisan ilmu hitam itu biasanya menggunakan jin ya, seperti pelarisan contoh kecil, pelarisan foto hijau, itu pelarisannya menggunakan jin ya, itu makhluk jin. Tapi kalau yang ilmu putih itu menggunakan doa-doa, tentu juga berwujud kodam. Kodamnya biasanya berpakaian putih. Kalau yang itu ya, dari doa yang dibaca tadi itu menghadirkan sebuah kodam yang kemudian dimasukkan ke dalam media apapun itu ya. Nah itu gunanya gimana kodam, cara kerja kodam ya kan. Nah itu biasanya cara kerja kodamnya itu mengaminkan doa kita. Nah kemudian kalau dipakai misalkan memakai ini, nah itu untuk menarik daya pembeli tanpa disadari. Itu biasanya seperti itu yang dialami. Jadi semuanya juga atas izin dan ridha Allah tentunya. Jadi itu sepertinya ya doa Allah atau kodam ya kan. Ibaratnya kodam itu seperti sepeda motor. Kalau orang mau cepat sampai ya menggunakan sepeda motor itu begitu. Begitupun juga kodam ya kan, untuk mempercepat segala hajat ya. Hajat itu tadi ya kan, hajat yang diinginkan tadi itu apa itu.
Jadi terserah mau pakai media atau enggak media, nggak masalah, itu hak masing-masing orang. Semisal tanpa menggunakan media juga nggak apa-apa ya. Jadi masalah itu nggak ada paksaan. Yang penting intinya kita hanya memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya. Gitu. Apalagi? Gini, ngomong-ngomong tadi kan saya bilang media pelarisan. Mungkin kamu bisa menjelaskan untuk media pelarisan atau berikan contohnya gitu. Media pelarisan itu sebenarnya gini, apa saja itu bisa dipakai media pelarisan, ya kan? Macam-macam bentuknya, ada yang bentuk batu, bentuk gelang, bentuk tasbih, ya kan? Bentuk minyak, ya kan? Itu media pelarisan, contoh-contoh media pelarisan. Nah itu dari Azimat, dari Sabo, gitu, macam-macam media pelarisan itu. Nah kalau sampai misalnya sama sendiri ada contohnya nggak untuk media pelarisan tersebut? Contoh media pelarisan itu biasanya kami menggunakan minyak dan menggunakan media gelang. Itu kenapa kok minyak, kenapa kok gelang gitu? Karena gelang juga bisa diajak zikir, dibuat zikiran, kemudian minyaknya dipakai untuk meningkatkan sebuah power dari kontaknya itu tadi. Tuh. Jadi kalau menurut saya itu lebih kuat gitu. Jadi bukan hanya satu yang dipakai, macam-macam yang saya pakai, biasanya seperti itu. Untuk biasanya kan ada katanya kan tadi ada yang putih untuk pelarisan, ada hitam. Biasanya yang hitam itu memakai tumbal apa? Macam-macam, tinggal yang isi tadi ya. Biasanya kalau hitam itu kasihan nanti keluarganya kalau yang menggunakan pelarisan hitam itu. Berarti ada efek sampingnya ya? Pasti ada efek sampingnya, karena dia pasti minta makan terus, ya kan? Kalau hitam gitu minta makan terus, ya sesuai tadi awal mulanya perjanjian, tapi makan darah atau apa itu kalau yang pelarisan hitam. Kalau pelarisan putih ya itu tadi menggunakan doa-doa asma Allah ya, gitu. Jadi pada intinya kalau ingin sukses, tadi kan jawaban sukses. Kalau ingin sukses, seringlah membaca syahadat, sholawat, ya kan? Itu. Kemudian yang terakhir sedekah. Itu. Jadi hasil dari usaha kita saya bawakan kepada yang berhak. Jelas ya? Jelas. Jadi nggak usah mikirin yang aneh-aneh dulu. Yang penting lakukan hal itu terlebih dahulu. Fokus dulu. Fokus dulu. Oke ya, itu saja ya. Oke, mungkin itu saja dalam video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi sedulur semuanya. Mohon bantuan